Nah, coba diperhatikan soal nomor 2 dengan soal nomor 4. Polanya sama nggak? Oke. Nomor 2 sama nomor 4 itu beda. Yang 4 tuh jauh lebih susah. Kenapa? Karena yang nomor 2 itu titiknya pada grafik. Artinya kalau saya masukkan X-nya 1, Y-nya setengah. Jadi titik ini pada grafiknya, titik singgungnya. Yang kalau digambar, coba kita crop aja ya. Atau dibuka aja di sini. Kan ini udah dibahas nih kemarin. Terakhir kuliah. Nah, grafiknya sementara nggak perlu tahu persis gambarnya. Tapi yang penting saya sebenarnya tanpa grafik juga bisa diperiksa aja. X-nya 1, Y-nya setengah. Jadi titik ini berada di grafik gitu ya. Nih. Atau udah ada di gambarnya enggak? Ini titiknya. Pada grafik yang merah. Jadi kemudian ditanya persamaan garis singgungnya. Kemarin udah dibahas, ini tinggal menghitung kemiringannya, yaitu turunan ini di titik 1. Oke, itu nggak saya bahas lagi. Nah, bedanya yang nomor 4, kita lihat. Nomor 4. Sama kalau kalimatnya sih mirip. Tentukan persamaan garis singgung dari fungsi ini yang melalui ini. Nah, masalahnya titik ini kalau kita periksa X-nya 2, 4 kali 2, 8, min 2 kuadrat, 4 ya. Jadi, kalau X-nya 2, Y-nya 4. Berarti ini titik tidak pada grafik gitu ya. Jadi beda. Nah, kalau kita gambar, ini harus bisa nih gambarnya parabola. Persamaan kuadrat. Koefisien X-nya negatif, jadi membuka ke bawah. Kalau kita cari akar-akarnya, yang motong sumbu X-nya, itu dikeluarkan aja X-nya, dapat X-nya 0 sama 4. Ini 0, ini 4. Membuka ke bawah. Puncaknya pasti di antara akar-akarnya ini, di 2. Oke. Titik 2,4 itu pada grafik memang. Tapi ini pengennya titik persamaan garis singgung bukan di sini. Ini kalau X-nya 2, Y-nya 4. Nah, sedangkan ini P ini titiknya 2,5. Jadi 2,5 di atasnya di sini. Saya sebut titik P itu ya, 2,5. Nah, ditanya persamaan garis singgungnya. Nih, persamaan garis singgungnya. Kalau di sini jadi kemungkinannya ada 2, ke sana sama ke sana. Tapi kita cari 1 aja. Kita cari 1, nanti kalau ada 2 ya ketemu 2 gitu dengan sendirinya. Ya. Nah, ini titik singgungnya belum tahu. Dan belum tentu simetri gitu ya, tergantung P-nya di mana. Kalau ini kebetulan simetri. Katakan dia menyinggungnya di titik Q yang belum diketahui. Jadi, kemiringan garis singgungnya, cari 1 aja dulu ya, yang ini saya hapus. Ini dihapus. Nah, persamaan garis singgungnya, itu kemiringannya nggak boleh sama dengan F aksen 2. Ini boleh dipakai kalau titiknya di grafik. Ya. Kalau titiknya di luar grafik nggak boleh. Jadi gimana nih menentukan persamaan garis singgungnya? Oke. Kita misalkan titik singgungnya itu titik A, B. Ya. Jadi kalau saya dapat titik A, B-nya, maka persamaan garis singgungnya bisa dapat. Tinggal persamaan garis melalui 2 titik ini. Paham nggak? Nah, jadi kita akan cari A dan B-nya berapa. Kalau A dan B-nya dapat, titik singgungnya dapat, ya udah persamaan garis PQ gampang pakai
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan bah, ya. Nah, sekarang saya hitung dulu, saya akan tulis, sisanya saya akan tulis, jadi saya crop dulu, bawa ke ini. Nah, sekarang saya tanya, bukan persamaan, kemiringan garis singgung PQ, sorry susah, lupa satu kalimat. Misal dulu Q dengan koordinat yang mau kita cari titik singgungnya. Mau dicari ya. Kemiringan garis singgung PQ adalah berapa? Saya sebut M. Kemiringan garis melalui dua titik apa? Hah? Nggak ada Y di sini, jadi apa? Apa? B min B, jadi itu 0. Nggak ada Y. B min 5 dikurangi A min 2. Boleh bolak-balik ya. Boleh juga 5 kurang B dibagi 2 kurang A, asal konsisten titiknya yang satu dan keduanya. Dari sini dapat nggak nilai AB-nya? Enggak tentunya ya. M-nya nggak tahu, B-nya nggak tahu, A-nya nggak tahu, ya ini nggak bisa dapat angkanya berapa. Kita kalau udah dapat A, B-nya, persamaan garisnya tinggal gampang. Oke, sekarang kita lihat juga di lain pihak kemiringan garis singgung di titik Q itu adalah ya sama garis PQ juga, M sama dengan apa? Pakai fungsi, pakai turunan, jadi apa? Ini kan titiknya di grafik. Jadi F aksen di titik A itu ya. Belum tahu karena A-nya belum tahu. Paham? Paham nggak? Kenapa M juga sama dengan F aksen A? Karena kemiringan garis singgung adalah turunan fungsi di titik singgungnya. Ya. Nah, saya mau hitung dulu F aksen A, F aksen X dulu tentunya ya. F aksen X sama dengan apa? 4 min 2X. Sehingga F aksen A berapa? 4 min 2A ya. Ini X, ini X, ini A, ini A. Nah, ini harus sama nih. Yang ini dengan yang ini harus sama kan? Sama-sama kemiringan garis singgung. Jadi saya punya persamaan sekarang B min 5 dibagi A min 2 sama dengan 4 min 2A. Bisa ketemu nggak nilai A dan B-nya? Nggak bisa satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui. Nah, dari mana ya? Dari mana lagi infonya? Dari mana? Lihat, titik Q pada grafik yang merah, pada grafik ini. Jadi hubungannya apa? Nih, titik. Apa? Betul. Bisa didefinisikan pakai persamaan garisnya? Iya, nggak bisa persamaan garisnya, masih dicari. Belum tahu. Persamaan Y. Titik Q
yang kita namakan AB belum tahu, A dan B-nya belum tahu, pada grafik apa? Fx apa tadi? 4x min x kuadrat ya. Gitu? 4x min x kuadrat ya. Artinya apa? B sama Nah, betul. Apa? B sama dengan kuadrat. 4A min A kuadrat. Naura, paham nggak itu? Kalau enggak gitu. Enggak. Coba kita lihat. Kalau nggak paham, kita lihat dulu ke pinggir sini. Pakai warna coklat. Kalau saya punya fungsi gx, y sama dengan gx, titik 2,7 pada grafik fungsi g. Artinya apa? Kalau x-nya 2, nilai y-nya 7. Itu paham nggak? Hah? Nggak paham juga ya? Paham benar? Ya, kalau di grafik berarti kalau x-nya segitu, ya y-nya yang itu pasangannya. Nah, titik A, B pada grafik ini kan titik singgung pada grafiknya. Artinya kalau x-nya sama dengan A, y-nya sama dengan B, betul? Oke. Jadi saya punya hubungan nih. B-nya bisa dieliminasi yang ini. Sehingga ini sebut aja 1, ini 2. Dari 1 dan 2, saya punya B-nya ganti 4A min A kuadrat min 5 dibagi A min 2 sama dengan 4 min 2A. Paham? Nora, paham? Sebentar. Oke. Nah, ini mah satu persamaan dengan satu bilangan aja nggak diketahui. Bisa kita selesaikan. Kalau persamaan boleh dikali silang. Saya kali silang aja. Lanjut lagi ya. Saya kalikan silang. 4 min 2A dikalikan A min 2. Kita hitung ulang. Hitung lebih lanjut. Kita mau nyari A-nya ya. Kalikan satu-satu aja. 4 kali A, 4A. 4 kali min 2, min 4A. Min 2A kali A, min 2A kuadrat. Min 2A kali min 2, jadi tambah. Gitu? Hah? 4A min 8 ya, salah ya? Ini salah ya. Ini kali ini kali ini, min 8 ya. Oke, saya kumpulkan semua dulu di satu ruas karena semuanya udah dalam A. Ini, 4A sama 4A, ini enggak ya, enggak hilang. 4A tambah 4A jadi 8A, pindah ke kiri. Min 8A ya. Kemudian min 8 jadi tambah 8, kuadrat dulu aja. Atau 8 boleh tambah 8 ditambah 2A kuadrat. Oke, kita kumpulkan A kuadratnya ini tinggal A kuadrat saja. Yang A-nya min 8 tambah 4. Min 4A ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Kemudian konstantanya tambah 8. Tambah 8 kurangi 5. Tambah 3 ya. Gitu.
Faktorkan A berapa? Min 3 X1. A min 1. Gitu ya. Beres kalau belajar ya. Nanti kan ke belakang makin susah. Oke, jadi kita dapat ini 0, ada 2A. A1-nya 3, A2-nya A1-nya 1, A2-nya 3 ya. Jadi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3. Gitu? Oke. Tapi kan saya perlu B-nya, pasangannya. B-nya. Kan ini tadi titik singgungnya. Asal ini A dan B udah tahu, persamaan garisnya gampang. Oke, B-nya kita hitung. Saya namakan B1. B1 dapatnya dari mana ya? Cari hubungan A dan B tadi mana? Nah, ini persamaan 2 ya. 4A min A kuadrat. 4 kali 1 min 1 kuadrat. Sama dengan 3 ya. 4. Masih jadi titiknya saya sebut PQR gitu ya. R 1,3. Yang ini dapat B2. Aduh, haram B2 ya. B2 sama dengan 4A tadi min A kuadrat. Jadi berapa? 12 dikurangi 9, 3. Jadi S gitu titiknya 3,3. Nah, ini masuk akal. Kenapa ada 2? Karena garis singgungnya kalau kita lihat yang melalui P bisa yang ini. Yang ini tuh berarti X-nya 3 melalui titik yang ini. Bisa juga yang ke kiri. Nah, ini tuh X-nya 1 kalau dihitung tadi ya. Oke, jadi persamaan garis singgungnya di ujian nggak boleh disingkat gitu ya. Persamaan garis singgung ada 2. Yang melalui P dan R. P-nya tadi berapa ya? Kita tulis sekalian lah. P-nya tadi 2,5 dan R 1,3. Terus juga dan lagi yang melalui P 2,5 dan S 3,3. Nah, ini bikin persamaan garisnya. Persamaan garisnya saya pakai coklat aja. Adalah apa? Y min Y1, katakan Y1-nya yang P ya. Min 5 per Y2, Y2-nya yang ini. Ini apa ini tulisan? R 1,3. Oke. Apa? 3 min 5 sama dengan X min X1. X1-nya tadi 2 ya. X2-nya 1 min 2. Ya, ini bisa disusun Y sama dengan berapa itu ya. Nah, yang ini persamaan garisnya apa? Y min 5 per 3 min 5 sama dengan per 3 min 2. Kalau nggak paham tanya si Jody. Oke, berikutnya kita lihat sebagian lagi nanti Jumat. Kita lihat soal tutorialnya. Mana? Kemana dia? Kok nggak mau muncul? Ini. Tuh, kok nggak mau muncul sih? Oh, ini harus dijawab dulu. Oke, kita lihat. Yang 1A dulu.
Saya crop aja ya. Yang 1A. Ini mah mengingat-ingat rumus turunan. Gradien garis singgung dari fungsi f di titik C diberikan oleh apa? Kemiringan dulu, kemiringan garis singgungnya apa? Jangan coklat. Kemiringan garis singgungnya apa? F aksen di titik C ya. Karena C-nya udah di grafik. C, FC. Udah pasti ini di grafik kan. Jadi persamaan garis singgungnya apa? Sebentar. Salah. Saya pikir pertanyaannya persamaan garis singgung. Salah. Ulangi. Kemiringan garis singgung adalah tadi F aksen C. Isinya apa? Definisinya. Limit apa? Turunan tuh rumusnya apa sih? F aksen X sama dengan apa? Limit apa? Hah? Apa? Plus. Min. Jangan dihafal gitu, dihafalnya dari grafik gini. Ini ada X, ini ada X tambah H. Katakan grafiknya gini. Nah, ini dikurangi nih. Ini adalah nilai F di titik ini nih, tinggi ini. Dikurangi tinggi ini, beda Y-nya. Dibagi lebar ininya. Lebarnya ini X tambah H, ini X berarti H. Ya? Oke. Ini. Jadi ingatnya dari pola gambar. Oke. Lanjut lagi. Din Fx dibagi H. Gitu kan? Itu definisi turunan. Nah, jadi kalau di sini apa? Limit apa? Ya, apa isinya? Limit apa? F, ya. Apa? C, ya. Ini lihat. Ini X, ini X, ini X. Kalau perlu dikasih merah sama saya. F aksen X, ini X, ini X. Kalau F aksen C, ya FC tambah H min FC dibagi H. Gitu ya. Nah. Tanya ya. Kalau nggak paham, tanya. Ini sama aja ya. Sama aja. Cuma diganti A. Gradien kan turunan. Kemiringan ya turunan. Turunan ya turunan. F aksen A adalah limit H mendekati 0. F A tambah H min F A dibagi H. Sama aja ya. H-nya boleh diganti yang lain ya. Ini diganti delta X boleh. Asal ini juga delta X, ini juga delta X. Ini diganti P, itu P menuju 0. Boleh ini P. Ini P gitu ya. Ya ini ngapain, sama aja. Cuma kalau ini kemiringan garis singgung, ini turunan, sama aja gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya lewat karena udah saya bahas ini. Kalau lupa lihat di videonya. Oke, turunan kali apa bagi rumusnya. Maka P aksen X apa? Kalau P-nya F kali G. P sama dengan F kali G. Maka P aksen sama dengan rumus perkalian
F aksen X. GX. Dikurang tambah? Kurang. Tambah. Harus ingat, tambah ya. Ininya apa? Divariasi, ininya fx. Ini yang diturunkan. Sedangkan kalau pembagian, ini perlu banyak latihan, kalau nggak hafal nih. Kalau belum hafal, apa? Sama aja ya. Apa? Tambah kurang? Ada yang tambah, ada yang kurang. Dilihat nanti rumusnya kurang ya. Ini sama aja. Sen dibagi apa? GX kuadrat. Nulisnya boleh GX dikurung kuadrat atau G gini. Itu artinya GX kali GX. Lanjut. Nah, rumus-rumus ini harus apa ya? Tambah, kurang, kali, bagi. Kalau belum ya dilihat lagi di catatannya atau ngerjain banyak soal, nanti hafal sendiri. Ini crop langsung aja. Oh, ini udah ditanya tadi di awal. Sekarang saya nanya lagi. Tadi belum semua menjawab. Turunan sin apa? Turunan cos? Lumayan. Turunan tangan? Putih, turunan tangan apa? Turunan tangan? Sekan kuadrat ya. Pakai C, nggak pakai X. Ya udah. Terus sekan X? Gitu ya. Jadi apa enggak? Nggak terlalu. Harus, ini mah udah. Udah tangannya, kepalanya lupa, tangannya udah harus hafal nih mah. Coba tambah lagi. Turunan dari kosekan apa? Kalau ada kok itu minus ya. Min apa? Min sin X. Mirip kayak ini. Apa? Kotangan X, kotangan X. Turunan dari kotangan mirip sama yang tangan, apa? Cuma ada minusnya ya. Ini kot min kosekan kuadrat X. Oke. Lanjut. Rumus dasar itu yang harus dipahami. Ini mah udah dibahas saya, nanti kuisnya Senin yang merah aja ya. Oke, saya mau jelaskan dulu ini. Saya mau jelaskan ini. Kenapa rumus turunannya kok ada dua macam gitu ya? Ini saya mau jelaskan dulu. Nanti ini catatannya nanti di posting sore. Yang pertama udah tahu tadi ya. Kan dari rumus f aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0 fx tambah H minus fx beda Y dibagi beda X-nya. Gitu ya, X tambah H kurangi X. Kenapa H? Ini X tambah H kurangi X jadi H. Sama dengan ini ya. Ya notasinya ini X, ini X, ini X. Ini A, gitu ya. Karena di Jawa Barat AA. Kenapa kok bisa ini? Coba itu harus paham dari grafiknya. Yang ke satu dulu.
Yang ke satu ngingatnya gini. Ngambilnya ada X tambah H. Ini grafiknya katanya. Nah, itu adalah ini fx tingginya, yang di sini ini fx tambah h tingginya ya. Ini fx. Ini lebarnya h. Dia tak lain adalah beda tinggi yang ke satu ini. Sorry. Notasinya pakai A, saya ganti. Ininya pakai A. Jadi ini FA gitu ya. Jangan pusing kalau diganti-ganti notasi, sama aja dengan ini, cuma pakai A. Jadi yang pertama ini tak lain adalah tinggi ini dikurangi tinggi ini. Tuh ya, ini. Dibagi H-nya ini. Oke. Nah, kalau yang kedua, ini yang ke satu. Yang kedua, itu kondisinya digambar gini. Sama aja sebenarnya. Ini ada A, ini ada X. Jadi, A tambah H-nya diganti dengan X gitu ya. Sehingga kalau grafiknya, biar sama grafiknya kita ambil yang ini ya. Sorry. Udah bikin lagi aja grafiknya ini. Nah, turunan tuh tadi nilai fungsi di sini, ini fx tingginya. Yang ini tingginya sekarang fa. Kenapa jadi fx? Karena ini dinamakan x, tingginya fx. Jadi beda y-nya fx dikurangi fa gitu ya. Fx dikurangi fa. Sama aja dengan ini kan? Atasnya sama ya. Ini fx dikurangi fa. Ya, ini fa tambah h dikurangi fa. Sama aja. Dibagi, ini tadi a tambah h, ini a. Bedanya a tambah h dikurangi a, ya selebar h. Kalau ini lebarnya berapa? X kurangi a kan? X kurangi a. Dan kita lihat, kalau h-nya mendekati 0, artinya titik ini mendekati titik A, betul? A, ini A tambah H, H-nya menuju 0. Berarti titik ini tuh mendekati titik ini. Nah, ini titik X-nya mendekati titik A. Jadi ditulisnya limit X mendekati A, gitu. Sama aja ini. Dengan, saya tulis yang ini. Dengan F A tambah H dikurangi FA dibagi H, dilimitkan H-nya mendekati 0. Sama ini. Persis. Notasinya aja, ini A tambah H. Ini A, ini X. Jangan bingung kalau nanti diganti dengan titik P, itu ini ya, P. Berarti nanti FP min FA, P kurang A, gitu ya. Mau diganti P, boleh itu, Pak. Yang penting makna perbedaan Y dibagi perbedaan X. Nah, baru kita kerjakan soal tadi. Yang B ya. Saya ambil soalnya. Ini. Ceplok dulu di sini. Plok gitu. Kemudian untuk soal yang B fungsinya. Inilah. Ya, pendek. Hitung F aksen A, A-nya sekian. Dengan menggunakan definisi ini. Jadi hitung pakai ini dan hitung pakai ini. Untuk fx ini. Ya masukkan aja. Yang cara 1. F aksen A-nya berapa? Min 3 kan? Ya, ini A-nya min 3 di soal. Sama dengan limit
H mendekati 0, F berapa? Min 3 ditambah H. Dikurangi F min 3. Dibagi H ya tetap ya. Ya masukkan kita ke fungsinya. Sama dengan limit H mendekati 0. Ini X, ini 2X kuadrat tambah X. Kalau min 3 tambah H, ya menjadi 2 kali min 3 tambah H kuadrat, gitu kan? Ditambah min 2, min 3 ditambah H. Ini masukkan X-nya diganti min 3 tambah H. Dikurangi, dikurung dulu, suka salah ngitung kalau enggak. F min 3. F min 3 adalah 2 kali min 3 kuadrat ditambah min 3 gitu ya. Kalau enggak dikurung nanti suka salah, yang ininya dikali min, yang ininya enggak gitu. Jadi jangan langsung-langsungan ya kalau di ujian tulis. Waktu nulis itu pasti cukup. Nah, ini panjang gitu ya, aduh pusing. Ya, kita hitung aja satu persatu. Min 3 kuadrat jadi 9 kali 2, 18 gitu ya. Kemudian min 6H kali 2, min 12H. H kuadrat, 2H kuadrat. Min 3 ditambah H dikurang, ini berapa? 9 kali 2, 18 ya. Ini min 3 tapi min jadi plus. Gitu? Dibagi H. Harusnya yang nggak ada H-nya kecoret. Kalau nggak, itu berarti salah ngitung. Coba kita lihat. Nih 18 habis dengan 18. 3 dengan plus 3 habis. Tuh yang lain pasti ada H-nya. Limit H mendekati 0. Yang kuadrat saya tulis dulu. Yang ada H-nya. Min 12 tambah 1. Jadi min 11 ya. Nah, H-nya kan bisa dicoret tuh. Coret, coret. Ini H-nya tinggal 1 pangkatnya. Oke. Kita hitung lanjut. Limit H mendekati 0. Tulis dulu itu ya. 2H min 11 sama dengan berapa? Limitnya berapa? Min 90. Min 9. Hah? Min 11. Masukkan H-nya 0. Oke. Nah, itu dihitung pakai definisi yang pertama. Kita hitung pakai ini, nanti hasilnya harus sama ya. Kalau memang kita nggak salah ngitung. Coba. Kalau nggak paham hitungannya tanya ya, jangan diem aja tanya. Tapi nanti kalau tahap tertentu, misalkan, ini saya nggak ngerti kok bisa jadi ini gitu. Ya hitungan biasa ini kan atasnya. Jadi ini, nah itu suruh dikerem dulu sama saya kalau nggak tahu. Cinderella, paham nggak? Pacaran udah dikurangi belum? Ditambah. Oke, cara yang kedua yaitu F aksen berapa? A-nya tetap ya min 3. Limit X menuju min 3 menuju A. F X min FA-nya F min 3 kan? Dibagi X dikurangi min 3. Ah gitu, iya ujian salah. Hah? Limit
X menuju min 3, fx-nya masukkan tadi apa? Nggak percaya saya sama mahasiswa. 2x kuadrat tambah x. Gitu ya. Kalau kalantur, dikurangi f min 3, apa? 2 kali min 3 kuadrat, kita hitung lagi, padahal tadi udah di sini, tapi hitung lagi aja. 2 kali min 3 kuadrat tambah min 3. 2 kali min 3 kuadrat, apa? Ditambah min 3. Dibagi x tambah 3. Jangan khawatir hitungannya rumit ya, nanti juga jadi sederhana di bawahnya. 2x kuadrat tambah x dikurangi berapa ini? 9 kali 2, 18. Ditambah 3 ya? Per x tambah 3. Sama dengan lagi. Berapa itu? 2x kuadrat ditambah x. Hah? Min 15 ya? Gitu? Faktorkan. Coba dulu limit tuh, masukkan. Bawahnya 0, atasnya? 18 dikurangi 3 tinggal 15. 0 juga ya. Pasti deh bisa ada faktor yang sama. Pasti atasnya x plus 3 kali sesuatu. Berapa ya? Pasti ini 2x kan? Harus 2x kuadrat. Apa nih? 2 kali 3, 6x. Min 5 ya. Kalau percaya kaliin satu-satu. 2x kuadrat min 5x tambah 6x, jadi tinggal x saja. Min 15. Saya kalau ngefaktorkan langsung dari sini ke sini juga rada nggak tahu ngurunginnya. Mana yang 2x, mana yang itu. Tapi karena ini 0, ini 0, pasti ada faktor yang sama. Nah, ini karena x plus 3 ini dicocok-cocokkan. Supaya perkaliannya jadi ini. Itu. Coret. Jadi berapa hasilnya? 2 kali min 5 sama dengan? Kok beda ya? Oh, sama. Nah, berarti yakin. Hitungannya dua-duanya betul. Oke, lanjut. Pelan-pelan aja, dan nanti sisanya urusan si Rizky. Ampun. Definisi turunan tuh yang ini ya. Cuma f aksen x kalau di sini, kalau nggak dibilang titik A. Ampun, pakai definisi turunan lagi, biar nyecep ke kepala kalian. Kita hitung lagi pakai definisi. Bisa nggak ya? Aduh, akar-akaran susah. Bisa lah, sama aja. Nanti juga kecoret. Soalnya. Oke. Definisi turunan. F aksen X sama dengan, saya pakai yang pertama ya. Pakai yang ini. Ya. Kalau kalian mau pakai yang kedua, jangan nulisnya F aksen X. Nanti ini X menuju X. Gimana? Pakai yang lain. F aksen T gitu ya. Jangan F aksen X. Ininya juga pakai X limitnya. Kan kalau F aksen X nanti A-nya diganti X. X menuju X. Apaan itu? Gitu ya. Ganti huruf lain. Saya pakai yang pertama adalah tutup. Kita udah harus hafal. H menuju 0 apa?
Nah, fx tambah h min fx dibagi h. Sebentar. Limit h mendekati 0, fx tambah h jadi apa? Hah? Fx ini fx tambah h akar dari 3x plus h. ganti x di sini diganti dengan x plus h. Akar 3 kali x tambah h itu ya. Tambah 1, betul? Dikurangi fx-nya ya ini. Fx ya sama aja 3x tambah 1 dibagi h. Limit, kalau terlalu lambat bilang ya. Kalau cepat mah gampang saya. Ngebut malah gampang saya. Ngelambatin itu susah karena udah tiap tahun sebenarnya udah cek gitu ya, tangannya udah lebih cepat dari otaknya. Cuma kan mahasiswa yang nggak ngerti kalau dikebut. Tapi kalau kelambatan juga kalian kesel. Kayak sekarang ngalor ngidul dulu, buru nulis gitu ya. Akar apa ini? 3x X ditambah 3h tambah 1 akar 3x tambah 1 dibagi h. Masalah nggak? Coba masukkan langsung. Bawahnya 0, atasnya ini 3h jadi 0, 3x tambah 1. Ini juga 3x tambah 1. Ini kurang ini habis 0 juga ya. Bentuknya 0 per 0 kan? Diapain ini sekarang? Sama dengan gitu 0 dibagi 0. Coret sama dengan 1 gitu. Ketahuan nanti ada yang gitu di ujian. Dia apa? Dikali apa? Namanya sekawan dari ini ya. Sekawan, 1 min, 1 yang plusnya. Menjadi limit h mendekati 0. Tulis lagi, jangan malas tulis ya. Di ujian waktu nulis tuh nggak ada artinya. Yang lama itu mikirnya kan. 3x tambah 1 dibagi h. Kita kalikan dengan sekawannya kalau ada akar-akaran. Sekawannya itu yang plusnya. Ditambah akar 3x tambah 1. Tentunya harus dibagi yang sama ya. Supaya nggak ngerubah soal semula. Nah, yang atas menjadi apa? A min B kali A plus B. Jadi A min B kali A plus B jadi apa? Jadi ini kuadrat. Ini kuadrat berarti udah nggak ada akarnya lagi ya. Ini kali ini menjadi 3x ditambah 3 tambah 1. Karena akar kuadrat. Dikurangi, itu juga akarnya jadi kuadrat, hilang ya. Tapi dikurung dulu, suka tandanya nanti salah gitu. Betul? 3x plus 3 Hah? 3x plus 3 tulis hanya 3x plus 3 Oh, ini ya. Oke. Per H kali, capek nulis ini. Copy. Gitu. Nggak mau pindah kamu teh. Bandel pisan. Gitu ya. Nah, jangan nulis gitu loh. Kalau gitu hanya suku pertama yang dikali H. Ini seluruhnya. Sederhanakan lagi. Nanti pasti di bawahnya sederhana.
3X sama 3X habis ya. Karena yang belakang minus. 1 dengan min 1 habis ya. Tinggal 3H. Tuh gampang. 3, jadi merah. 3H dibagi, ampun nulis ini capek. Copy paste lagi aja. Ctrl C, Ctrl V. Itu ya. Bagi. Oke. Nah, H-nya bisa dicoret. Sekarang kita coba hitung, masalah nggak? Ini H-nya 0. Jadi 3X tambah 1. Ditambah 3X tambah 1. Jadi apa? Jadi 3/3X per 1. Hah? Menjadi 3 per 3X tambah 1. Kucing tambah kucing. Jadi apa? 2 akar 3X ditambah 1. Dimasukkan H-nya 0. Ya, limitnya dihitung. Ya. Oh, ini ya. Sebentar. Gimana? 3H-nya? Ini 3H sama dengan 2H gitu? Hah? Coba tanya dulu ke Meta AI. Hah? Hah? Benar ini? Hah? 3H dibagi H sama dengan 2H. Nah, kamu kenapa konslet? Nah, gitu ya. Kan bisa tanya dia 3H bagi H. Itu dijawab. Dia, yang gini aja nanya gua. Oke, paham tidak? Cinderella, paham tidak? Cantik, paham nggak? Bagi-bagi dong. Hah? Apaan tuh? Hah? Tukar sama ini mau nggak? Hah? Tukar sama ini. Pause dulu ya, kita mau tukar lanjut ya ke nomor berikutnya. Enak pisan nih dikasih jawabannya semua dari saya. Nanti kuisnya yang merah ya. Kan ini nanti catatannya juga saya kirim. Ya gimana nantilah. Kalau baik saya kuisnya yang hijau. Yang hijau nggak ada. Kalau baik kuisnya yang nggak ditandai. Oke, kita sekarang akan membahas soal nomor 4. Nah, limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan A yang sesuai. Kita bahas nomor 4A dulu ya. Nomor 4A itu limit ini. Nah, limit ini bentuknya ini X menuju 1. Jadi, kita harus menyamakan dengan rumus turunan yang seperti ini. Ya. Kan satu lagi ada yang limit H menuju 0 gitu ya. Nah, ini kalau yang ini pakai rumus T menuju X dari ini. Nah, supaya sama, saya ganti ini. Ini kan ada FT, T menuju X. Jadi saya ganti ini dengan variabel X-nya saya ganti dengan T supaya cocok dengan ini. FT, T menuju X. Oke ya, jadi semua X-nya saya ganti dengan ini. Sama aja ya, atas dan bawah sama aja. Nah, kemudian kita lihat dari hubungan ini berarti kalau ini F aksen X. Nah, ininya. Kalau ini berarti pasti
F aksen 1 nanti ya. Kalau ini kan T menuju X, itu F aksen X. Ini T menuju 1, jadi F aksen 1. Ya. Dan fungsinya mana? Kita lihat. Ft-nya di sini. Ft min Fx. Ft-nya tak lain T pangkat 4. Gitu ya. Dan limitnya tadi ini. Kalau kita ingin kembalikan lagi ke soal semula bahwa variabelnya dalam X, boleh. Ini kan Ft, T pangkat 4. Kalau kita ganti dengan Fx, ya X pangkat 4. Di sini, T-nya semua juga ganti X. Dan T mendekati 1 menjadi X. Semua yang T ganti X aja. Dan itu tak lain F aksen 1 dengan fungsinya ini. Sebenarnya dengan ini aja udah betul. Karena variabel tuh mau dinamakan X, mau dinamakan T, bebas saja ya. Mau Fp juga boleh. Kenapa saya pakai T? Supaya cocok dengan ini. Oke, berikutnya nomor E, 4E. Kita lihat nomor 4E bentuk limit ini. Harus kita cari fungsinya apa dan ini turunan di berapa. Kali ini ada limit H mendekati 0, jadi saya akan sama-samakan, ya, disamakan dengan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini bentuknya Fx tambah H min Fx. Ini adanya konstanta, ini cos. Ya, saya tulis dulu satunya menjadi cos 0. Supaya ininya cos dan cos. Tetapi kita lihat bahwa di sini 2H. Kalau di rumus harus X tambah H. Maka saya keluarkan 2-nya. Supaya tambah H gitu ya. Kenapa ini ditambahkan 0? Karena dia harus berbentuk sesuatu tambah H. Ya, 2H itu 2 kali 0 tambah H gitu ya. Supaya ada embel-embel ininya nih. Di sini X, di sini 0. Kali cos 2 kali 0. Ini supaya bentuknya sama nih. Cos 2 sesuatu, cos 2 sesuatu. Nah, dengan demikian ini adalah, kita lihat kalau F aksen X, ininya X, ininya X. Kalau di sini, ini X tambah H, F aksen X. Ini 0 tambah H, berarti F aksen 0. Fungsinya apa? Fungsinya adalah cos 2x. Nama ini Fx-nya ini. Cos 2x. Kenapa di sini cos 2 0? Karena dihitung di turunan di 0. Ya. Kalau turunan di x, tentunya ini nanti cos 2x. Tapi ini turunan di 0. Tadi dapat dari mana 0-nya? Karena nih, x tambah h. Ini 0 tambah h. Jadi f aksen 0 dengan fungsinya cos 2x. Agak sedikit susah gitu ya, kalau baru. Tapi coba dihayati dulu, nanti kalau nggak paham, ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Nomor 5 dulu. Oke, nomor 5. Butuh tempat nanti ya, cukup jauh untuk menjelaskan nomor 4. Jadi ini agak bawah aja sini. Oke, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter, ini jatuh dia ke bawah. Ini tanahnya, ini 80. Ketinggian bola sebagai fungsi dari waktu dengan ketinggiannya yaitu HT, tulis ulang 80 min 5T kuadrat gitu. Hitung kecepatan sesaat bola. Kecepatan itu adalah turunan dari posisi ya. Atau jarak tempuh. Ya. Jadi
dengan gampang aja ini. Kecepatan sesaat V itu sama dengan VT ya, sorry. V juga fungsi waktu, kecepatan. Sama dengan H aksen T. Paham? Turunan dari posisi, ini posisi ya, ketinggian tuh posisi dia. Posisinya setiap waktu ini. Sama dengan 80, ini mah udah boleh pakai rumus turunan gitu ya. Min 25T. Kalau nggak boleh ya harus pakai limit H menuju 0 tadi, sama aja lah. Cuma panjang. Oke. 25 itu. Hah? Dari mana ngarangnya? Untung ada yang sadar. Sengaja disalahin. Padahal memang salah. Harusnya apa? 10T. Hitung kecepatannya saat T-nya 1. Ya hitung V1 kan. 80 min 10 kali 1. 70 gitu ya. Oke. Salah 1 detik ketinggiannya jadi 70. Hitung kecepatan sesaat bola, sebenarnya nggak usah pakai ke sesaat ya, kecepatan aja. Hitung kecepatan bola saat bola menyentuh tanah. Gimana ngitungnya? Hah? Kalau menyentuh tanah, cirinya apa? Kecepatannya 0. Benar? Enggak, cepat sekali ya. Boom, gitu sampai tanah. Jadi kalau sampai tanah apa cirinya? Kan saya mau ngitung kecepatannya saat menyentuh tanah. Berarti kecepatannya berapa T-nya harus saya masukkan? Kalau yang ini kan T-nya 1. Ya. Yang B gimana? Menyentuh. Menyentuh tanah. Berarti apa? H aksen T-nya? H aksen T itu kecepatan. Ketinggiannya 0. Ini 80. Kalau sampai tanah ketinggiannya 0. H-nya bukan H aksennya. Jadi kita masukkan H-nya. 80 min 5T kuadrat sama 0. Dapat T-nya berapa? Hah? T kuadrat sama dengan 16 kan? 80 bagi 5. T sama dengan, sebenarnya plus min ya? Tapi nggak ada minus, masa T-nya minus? Berarti bolanya lebih masuk ke surga. T-nya jadi hanya dipakai plus aja. Tapi pengakaran sebenarnya plus min. Nah, T-nya udah 4 tahu setelah 4 detik sampai tanah. Jadi kecepatannya tinggal hitung aja. Ini kan udah ada rumus kecepatannya. Kecepatan saat menyentuh tanah adalah V berapa? V4. V4 adalah, ini V rumusnya ini tadi 80 min 10 kali 4 sama dengan 40. Begitu. Oke? Lanjut. Sampai jam 12 aja ya biar habis ya. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Kelas lain boleh bolos. Kelas ini nggak boleh. Ini bagus. Saya bahas. 6. 6B ya, 6B saja ya. 6B. Gitu tuh. Saya aja yang udah
dikatakan mahir ngerjain soalnya satu-satu. Tiap tahun ada tutorial saya kerjain lagi satu gitu ya. Nggak satu-satu, nggak semua sih, tapi banyak gitu. Nah, kalian yang masih belajar dan harus lulus, kalau nggak lebih males dari saya ya cilaka dong gitu ya. Yang B. Baca pelan-pelan. Diberikan sebuah fungsi dengan grafik ini. Ini grafik fungsi. Titik A, B, C terletak pada grafik fungsi. Ya, ini udah dikasih. Perbesaran grafik fungsi di sekitar tiga titik tersebut adalah sebagai berikut. Di titik A. Oh, ini nih artinya kalau di zoom gitu ya. Di zoom terus, itu akan terlihat di sini seperti garis lurus. Yang di sini akan kelihatan seperti garis miring gitu. Kalau punya turunan tuh kalau di zoom terus kayak garis jadinya. Nah, pertanyaannya, kalau ini fungsinya nggak diberikan aturan fungsinya, entah x kuadrat, entah apa. Tapi kalau diperbesar terus, itu yang di titik B mirip ini nih, dengan angka-angkanya seperti ini. Perkirakan, namanya perkirakan ya, nggak eksak hasilnya. Kemiringan garis singgung di titik B. Jadi, perkiraan kemiringan apa nulis teh garis singgung di titik B berapa? Ya sebut aja MB itu. Lihat ini. Jadi perkiraannya sama dengan kemiringan garis ini. Berapa? Kemiringan garis rumusnya apa? Hah? Nggak mau. F aksen nggak bisa dihitung. F-nya nggak diketahui. Kalau garis apa kemiringannya? Beda Y dibagi beda X. Jadi apa? Ini katakan titik, anggap ini titik yang ke-1, ini titik yang kedua, kan ini dikasih skalanya. Itu MB sama dengan, saya namakan titik P aja gitu ya, sama dengan kemiringan garis PB atau BP, terserah. Sama dengan, ini perkiraan ya. Nah, kalau persis harus tadi, F aksen di titik 1, tapi kan F-nya nggak tahu. Berapa ini? Kemiringan garis apa? Ini kalau ada garis melalui titik A, B, dan ada titik Q, C, D, kemiringannya berapa ini? Hah? Jadi berapa kalau di sini angkanya? Titik 1-nya mau P, titik 2-nya B, jadi berapa? Iya, nggak kelihatan. Kelihatan. Ini titik ke-1, ini anggap titik kedua, boleh bolak-balik. Ini titik kedua, jadi ya angkanya berapa? Nggak ada ya angka, mau angkanya berapa? Kok P min 0? P itu koordinatnya ini. B itu koordinatnya berapa? Min setengah, 1, min setengah. Ini X-nya 1, kan horizontalnya 1, Y-nya min setengah. Ya ini koordinatnya berapa? 1, X-nya iya 1. Ini kan ini 0,99, 1, 1,01 horizontalnya. Y-nya min 0,5. Jadi berapa? Yang P berapa koordinatnya? 0,99, minus 0,49 gitu.
Jadi kemiringannya berapa? Berapa? Saya salin di sini berapa? 1 min 0,9 ya 99 1 kurang? yaitu ya 19. Bentar katanya. Gimana? Kemiringan garis lurus itu apa? Rumusnya secara umum. 1 sama dengan mx. Itu persamaan garis singgung. Y 2 Y min Y 1 per x di bawah 1. Enggak, titiknya enggak ada adanya titik ke-1 dan kedua aja. Apa? Tapi kan tetap ada variabelnya. Enggak ada, kemiringan nanti angka. Oh. Kemiringan. Aduh. Miring. Oh. Kemiringannya 90 derajat loh. Itu udah paling gila. Hah? Ini kemiringan garis lurus kalau gini apa? Min 0,5 dikurangi 0 min dikurangi min beda Y dikurangi beda dibagi beda X ya. Ya beda Y. Mau yang mana titik keduanya mau yang B? ya. Terserah mau ini mau min 0,5 dikurangi yang ini beda Y-nya. Ini kurangi ini. Dikurung dulu takut salah tanda. Dibagi beda X ya. Harus konsisten. Yang ini dulu tadi dikurangi 0,99. Ya tinggal dihitung. Ya. Garis lurus. Kalau garis lurus tinggal beda Y-nya dibagi beda X. Gitu. Karena belum bisa lanjut ya. Kalau macet-macet terus aja sampai jam 10.30. Nanti kalian lapor aja sama dosennya. Itu si Warsoma nggak mau berhenti-berhenti itu. Pasangkan. Satu lagi lah. Sebentar, saya cropnya gimana ya? Kenapa masih bingung? Ya, bentar ini di paste dulu. Ya, sok nanya. Itu mah persamaan garis. Itu mah persamaan garis melalui dua titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 persamaan garis. Kalau kemiringan mah angka berapa itu? Kalau yang tadi persamaan garis nanti dapatnya Y sama dengan sekian X tambah sekian. Persamaan garis. Kalau kemiringan mah tinggal beda Y dibagi beda X ya. Dia mah udah miring. Nah, Pak Beliat kalau nggak belajar teratur, Pak Beliat, aduh, ya, itu garis. Ini kemiringan, mana lagi ya? Bener-bener gue jadi miring gitu kan? Saya crop lagi ini. Ini mau saya rendengkan kiri kanan supaya kelihatannya lebih gampang. Ini kelihatan nggak dari sana? Kelihatan tapi tidak jelas. Aduh, si Mas Rizky enak pisan udah dikerjain saya sebagian. Potong honornya. Nah, pertanyaannya, pasangkan grafik fungsi A kecil sampai F kecil ini, kita akan kerjakan yang A dan E aja. Dengan grafik turunannya. Jadi kalau fungsinya seperti ini, turunannya yang mana ya? Grafik turunannya gitu di sini. Ini grafik turunannya nih. Ini fungsinya. Ini turunannya. Nah, cocoknya yang mana? Coba saya tanya. Di titik ini turunannya berapa?
1000. Bukan nilai fungsinya, saya nanya turunannya. Turunan adalah kemiringan garis singgung. Oh, Kemiringannya berapa di situ? nol. Hah? Iya. Kalau di sini? Nol. Di sini? Hah? Kan nggak mirip. Paham yang lain nggak? 0 katanya. Di sini kemiringannya 0, di sini 0, di sini 0. Jadilah unyeng-unyeng 3 gitu ya. Paham nggak, Cinderella? Hah? Ya, turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Kemiringannya kalau horizontal, ya aksennya 0 ya. Kan kemiringan tuh beda Y dibagi beda X. Kalau konstan berarti beda Y-nya nggak ada, 0. Beda X-nya mah ada antara 2 titik. Jadi 0. Nah, berarti yang A kalau digambar grafik turunannya sepanjang ini harus 0 dia. Mana? Ini enggak ya? Ini enggak, ini enggak. Ini 0 kan? Jadi dari titik ini terus ke kanan turunannya 0 terus. Ini turunannya 0 F akselnya. Cocok nggak ininya? Ini miring ke sini. Berarti apa? Kemiringannya positif ya? Kalau di situ. Nah, ini kemiringannya sekian. Dan ini kemiringannya konstan karena garis lurus. Kemiringannya konstan. Bingung. Si bule bingung kan? Ya, bule. Ngerti? Beneran? Kalau enggak tanya si Jody ya. Jadi yang A cocok dengan yang D ya. Ini A kecil. Oke? Yang E. Yang E. Gimana nih? Kalau saya lihat yang E, gedein dulu. Kemiringannya di sini sekian. Kemiringan garis singgung kan ya. Kemudian makin ke kanan kemiringannya makin gede, makin kecil. Makin kecil, makin landai ya. Makin landai itu makin kecil. Jadi ini gimana? Kecil, ini makin landai kecil ya. Kecil, di 0 dia paling gede kayaknya. Paling curam. Kalau mendekati sini kemiringannya mendekati berapa? Mendekati 0 kan? Kemiringannya kan hampir mendatar. Jadi di kiri sekali 0 kemiringannya, kemudian nilainya naik, nanti menuju 0 lagi. Kita lihat grafik yang cocok. Kenapa ke sini kalian? Mana dia? Digedein jadi bingung. Ya, ini dia. Jadi yang cocok mana? Yang C. Gimana? Di 0, mana di 0? Di 0 kemiringannya berhingga, nggak mungkin ini. Kemiringannya ini tak hingga deket 0 kan? Sama min tak hingga. Ini nggak jadi. Ini buang gitu ya yang C. Yang ini udah dipakai. Yang ini dulu yang saya lihat-lihat yang nggak mungkin. Ini kemiringannya paling gede di 0. Ini grafik kemiringannya. Kalau ini berarti grafiknya nilai kemiringannya di sini tak hingga kan? Enggak ini ya. Ini enggak, ini tadi enggak juga ya. Di 0 harus ada kemiringannya. Ya. Entah berapapun. Ini di 0 nggak ada nilainya ini. Bukan juga ya. 3 ini bukan. Tinggal 2 kandidatnya. Yang A atau yang B? Kenapa? Kemiringan di 0 berapa ini? Enak aja ini kemiringan di 0 itu kan sama kemiringan garis singgung.
Kalau 0 tuh mendatar. Oh iya. Yang ini datar. Ini nggak 0 nih. Miring dia. Oh, miring. Hilang aja gara-gara kamu mah. Tuh. Di 0, kalau kemiringannya 0 tuh grafiknya datar. Ini grafiknya miring kok. Tapi di 0,6 kan jadinya 0 kan. Nilai fungsinya. Iya. Kalau kemiringan kan turunannya. Iya. Turunannya nggak 0. Ini. Y sama dengan 10X. Di 0 nilainya 0 fungsinya. Tapi turunannya 10. Iya. Ya. Turunannya bisa lebih gede itu. Jadi grafiknya cocok yang mana? Bedegong pisan ini. Kita lihat grafik yang tadi digedein lagi, nanti loncat lagi dia. Kemiringannya di 0 sama di sini katakan di 1, kemiringannya gede mana? Di 0. F aksen di 0 kalau dibandingkan dengan F aksen di 1, gede mana? Gede di 0 ya? Iya. Di min 1? Hah? Di 0 lebih gede gitu ya. Di 0 kemiringannya paling curam ya. Meskipun nggak curam tapi paling curam dibanding yang lain. Jadi di 0 nilainya paling gede. Makin ke kanan kemiringannya makin menuju 0. Makin ke kiri juga kemiringannya makin menuju 0. Jadi gambarnya cocok yang mana ya? Cocok yang mana? Kalau B berarti kemiringannya di 0 berapa? 0. Iya. Ini tadi gambar tadi kemiringannya di 0 nggak? Tidak. Berarti yang B nggak cocok. Di 0 kemiringannya paling tinggi. Ini grafik kemiringannya nih, grafik turunan. Jadi grafik turunannya di 0 paling tinggi. Kalau ke kanan terus makin kecil, menuju 0 kemiringannya. Ke kiri terus juga menuju 0. Nah, jadi jawabannya yang A. Rada susah ya. Ini gitu. Nah, kalian belajar. Ini kan udah dipilihin. Tinggal yang merahnya kalian. 3 lagi. Udahan. Udah jam segini.